Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alda, kelas 1 CPGMI, NIM 210200589. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah matematika. Sekarang mari kita simak penjelasan saya. Satu yaitu Bu Ina membeli 300 kue apam, 650 kue donat, dan 250 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Ibu Ina untuk menyimpan kue tersebut? Jawabannya yaitu kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, saya menggunakan metode pound factor. Jika kita menentukan FPB dan KPK dari 350, 650 dan 250 menggunakan metode pound factor, kita harus terlebih dahulu mengetahui bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri. Tetapi angka 1 itu bukan bilangan prima ya. Jadi kita mulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Pertama yaitu bilangan 30. 30 itu adalah angka genap. Angka genap kita bisa bagikan 2, jadi 300 dibagi 2 hasilnya adalah 150. Kemudian 150 adalah angka genap, kita juga bisa bagikan dengan 2 yaitu hasilnya 75. 75 itu angka ganjil, tidak bisa kita bagikan 2, jadi kita bagikan dengan bilangan prima yang berikutnya yaitu adalah 3, hasilnya adalah 25. Kemudian 25 itu angka ganjil juga, kita tidak bisa membagikan dengan 2, bisa 3 tetapi hasilnya tidak bisa. Jadi kita bagikan dengan angka prima berikutnya itu 5. Jadi 25 bagi 5 adalah angka 5. Jika bilangan prima sudah kita dapat, maka bisa kita stopkan sampai di situ saja. Jadi 300 sama dengan kita ambil pembaginya 2 pangkat 2. Yaitu 2 kali 2 kali 2, kemudian dikalikan 3, kemudian dikali 5 dan dikali 5 lagi. Jadi jika kita pangkatkan menjadi 300 sama dengan 2 pangkat 2, karena 2-nya itu 2, kemudian dikali 3 dan dikali 5 pangkat 2 karena 5 itu ada 2. Kemudian kita menuju ke angka 650. 650 itu angka genap, jadi kita bisa bagi dengan angka 2 yaitu kita dapat 325. 325 itu angka ganjil, tidak bisa dibagikan 2, tidak bisa juga dibagikan 3, jadi kita bagikan dengan angka bilangan prima selanjutnya yaitu 5. 325 dibagi 5 hasilnya adalah 65. 65 juga bilangan ganjil, yaitu kita bagikan dengan 5 mendapatkan hasil 13. 13 itu sudah kita dapatkan, 13 itu adalah bilangan prima, jadi kita stopkan di sini. Jadi 650 kita ambil pembaginya yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Jika kita pangkatkan hasilnya adalah 650 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian kita menuju angka bilangan berikutnya yaitu 250. 250 adalah angka genap. Jika dibagikan 2 bisa, yaitu hasilnya akan menjadi 125. 125 itu angka ganjil, kita bagikan dengan angka bilangan prima 5, hasilnya adalah 25. 25 kita bagikan 5, hasilnya adalah 5. Ini juga sudah menjadi bilangan prima, jadi kita stopkan di sini. 250 itu kita ambil pembaginya 2 dikali 5 dikali 5. Jadi 250 jika kita pangkatkan hasilnya adalah 2 dikali 5 pangkat 3. Jika kita akan mencari FPB itu kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu FPB. Jika kita mencari FPB, kita itu akan mencari nilai terkecil.
nilai pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Di antara ketiga bilangan tersebut, nilai yang paling kecil adalah 2 pangkat 2. Jadi hasil dari 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2, hasilnya adalah 4. Sangat gampang ya. Kemudian kita menuju untuk mencari KPK-nya. Beda dari FPB, KPK itu kita mencari kelipatan atau angka terbesarnya. Kita lupakan dulu ini pangkatnya, kita ambil pembagi dari ketiga bilangan ini. Kita ambil pembagi terkecilnya dulu, yaitu ada angka 2. Yaitu 2 pangkat 2, 2, jadi kita kalikan 3 itu 1, kemudian dikalikan 5 itu 3. Jadi jika kita sudah dapatkan pembaginya, faktornya, kemudian kita ambil pangkatnya, kita hitung sudah tadi ya, kita 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dan 5 pangkat 3. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya 4, kemudian dikali 3 pangkat 1 itu 3, kemudian dikali 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Jadi 4 kali 3 dikali 125 adalah 1000, hasilnya adalah 1500. Kemudian kita menuju ke metode selanjutnya, yaitu metode tabel. Untuk mencari FPB dan KPK dari 300, 650 dan 250, kita bisa menggunakan metode tabel. Kita juga harus menggunakan bilangan prima ya, sama dengan yang tadi, menggunakan angka 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari ini kita harus melalui metode tabel, kita harus mengetahui kata kunci. Yaitu kata kuncinya adalah jika kita ingin mencari FPB, perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi sekaligus. Sedangkan untuk KPK, perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semua menjadi angka 1. Sekarang sudah saya buatkan kotaknya. Ini kita sebelah kiri ini daerah pembagi, ini itu bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya, yaitu ada 3, yaitu bilangan 300, 650 dan 250. Pertama kita ambil pembagi atau bilangan prima yang terkecil, yaitu angka 2. 2 itu bisa dibagi dengan 300. Jadi 2 dibagikan dengan 300 hasilnya adalah 150. 2 dibagi 650 juga bisa, hasilnya adalah 325. Dan 2 dibagi 250 juga bisa, yaitu hasilnya adalah 125. Kemudian kita menuju angka bilangan berikutnya. Bilangan prima berikutnya yaitu ada angka 5. Angka 5 itu bisa dibagi dengan 300. Bisa dibagi dengan 150. 150 dibagi 5 hasilnya 30. 325 dibagi 5 hasilnya 65. Kemudian 125 dibagi 5 hasilnya 25. Apakah masih bisa dibagi? Bisa. Kita bagikan dengan 5 lagi. 5 dibagikan 30 hasilnya adalah 6. 65 dibagikan 5 hasilnya 13. Dan 25 dibagikan 5 hasilnya adalah 5. Kita cari FPB-nya. FPB-nya itu kita ambil pembaginya saja, yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Jadi 2 kali 5 dikali 5 hasilnya adalah 50. Sangat gampang ya. Sekarang kita mau mencari KPK-nya. Untuk mencari KPK kita bisa meneruskan penjelasan dari FPB tadi. Untuk mencari KPK kita ambil angka prima paling kecil. Tetapi untuk KPK jika tidak bisa dikalikan dengan jika tidak bisa dibagikan dengan angka pembagi, hasil akhirnya itu kita tulis kembali di bawahnya ya. Contohnya 2 bagi 6 hasilnya 3. Kemudian 2 bagi 13 tidak bisa, jadi kita tulis 13 saja. Kemudian 2 bagi 5 tidak bisa juga dibagi 2, jadi kita tulis 5. Kemudian kita ambil ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 3 bagi 1 yaitu 3 bagi 3 hasilnya 1. Bisa ya, 3 bagi 13 itu tidak bisa dibagi, jadi kita tulis 13. Kemudian 3 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis 5 juga. Kemudian kita menuju ke angka prima berikutnya itu 5. 5 dibagi 1 hasilnya 1.
karena 5 tidak bisa dibagikan dengan 1. Kemudian 5 dibagikan dengan 13 juga tidak bisa, jadi tetap kita tulis 13 dan 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. KPK-nya yaitu kita mencari pangkat terkecilnya dulu, yaitu 2. Kita ambil pembaginya ya, kan 2-nya ada 2, jadi kita tulis 2 pangkat 2, 3 hanya 1, jadi kita kalikan 1, 3 pangkat 1 jadi 5 itu ada 3, jadi kita kalikan dengan 5, yaitu 5 pangkat 3, hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4, kemudian dikali dengan 3 pangkat 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3, kemudian 5 pangkat 3 hasilnya adalah 25. Jadi hasil dari 4 kali 3 dikali 25 sama dengan 1500. Jadi kita menuju soal 2, yaitu soal yang saya bikin sendiri ya, karena sesuai dari petunjuk kita disuruh buat soal sendiri dan dijawab sendiri. Soal saya itu, Ibu Jusmiati membeli 20 kue taripang, 24 rokok-rokok, dan 72 pisang goreng. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa banyakkah kotak yang diperlukan Ibu Jusmiati untuk menyimpan kue tersebut? Oke, jawabannya yang pertama saya menggunakan metode poin faktor. Pada bilangan 20 kita bisa bagikan dengan angka 2, yaitu kan angka 20 itu bilangan genap bisa kita bagikan 2, hasilnya adalah 10. 10 juga angka genap kita bagikan 2 menjadi 5. Jadi 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian angka 24. 24 juga bilangan genap, jadi kita bisa bagi 2, hasilnya adalah 12. Kemudian 12 juga bisa dibagi 2 karena dia angka genap, jadi hasilnya adalah 6. 6 juga adalah angka genap, jadi kita bisa bagikan dengan 2, hasilnya adalah 3. Jadi 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Kita menuju ke angka berikutnya, yaitu 72. 72 dibagikan 2, hasilnya dapat kita 36. Kemudian 36 adalah angka genap, kita bagikan 2, hasilnya adalah 18. Kemudian 18 juga angka genap, kita bisa bagikan dengan 2, hasilnya adalah 9. 9 itu angka ganjil, kita bisa bagikan dengan angka bilangan prima berikutnya, yaitu angka 3, hasilnya adalah 3. Kemudian jika kita mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. FPB-nya yaitu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian untuk mencari KPK-nya, kita ambil bilangan terkecil, kita ambil pembagi terkecil dulu, kemudian kita pangkatkan, yaitu kita dapatkan 2 pangkat dari ketiga bilangan tersebut, kita dapatkan 2 pangkat 3, kemudian dikalikan 3 pangkat 2, kemudian dikalikan 5 pangkat 1, jadi hasilnya adalah 360. Kalau KPK kita kalikan semua faktor-faktornya, kita abaikan dulu pangkatnya. Jika sudah didapatkan faktornya, sekarang kita kalikan pangkatnya. Sekarang kita menuju ke metode tabel, yaitu ada pembagi sebelah kiri, kemudian di sini ada bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya, ada bilangan 20, 24 dan 72. Kita ambil pembagi paling kecil dulu, pembaginya yaitu 2. 2 dibagi 20 hasilnya adalah 10, kemudian 2 dibagi 24 hasilnya 12, kemudian 2 dibagi 72 hasilnya adalah 36. Kemudian apakah masih bisa dibagi? Masih, yaitu bisa kita bagikan lagi dengan angka 2. 2 itu jika dibagi dengan 10 hasilnya adalah 5, 2 dibagi 12 hasilnya 6, dan 2 dibagi 36 hasilnya adalah 18.
Jika kita mencari FPB-nya yaitu 2 kali 2. Karena kita membagikan dengan pembaginya yaitu 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk mencari, kan ini tadi sudah tidak bisa ya, jadi kita berikan garis stop di sini. Kita lanjutkan ke KPK. Untuk mencari KPK kita bisa lanjutkan lagi dari yang FPB tadi. Kita lanjutkan ya, ini untuk KPK. Untuk KPK saya ambil bagi bilangan prima terkecil dulu yaitu 2. 2 dibagi 5 yaitu kan 2 dibagi 5 kan tidak bisa. Jadi jika 2 bagi 5 hasilnya adalah kita tulis tetap 5. Kemudian 2 dibagi 6 hasilnya adalah 3. 2 bagi 18 hasilnya adalah 9. Untuk pembagi berikutnya kita bisa bagikan dengan bilangan prima yaitu angka 3. 3 dibagi 5 juga tidak bisa, jadi tetap kita tulis 5. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 3 bagi 9 hasilnya adalah 3. Kemudian kita bisa bagi dengan angka 3 lagi, yaitu 3 dibagi 5 hasilnya tidak bisa dibagi, jadi kita tetap tulis 5. Kemudian 3 bagi 1 tidak bisa juga, kita tetap tulis 1. Kemudian 3 bagi 3 kita dapat hasil 1. Apakah masih bisa dibagi? Masih. Kita bagikan dengan 5 lagi. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 5 bagi 1 tidak bisa, kita tetap tulis 1. Kemudian 5 bagi 1 tidak bisa juga, tetap kita tulis 1. Pada KPK jika hasilnya sudah 1 berarti kita stop ya. Jadi KPK-nya adalah kita lihat dari pembaginya itu 2. Kita hitung ya, 1 2 3. Jadi ada 3 yaitu kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3, kita hitung 3 ada berapa? 1 2 yaitu ada 2, jadi kita tulis 3 pangkat 2. Kemudian dikali lagi dengan 5. 5 kita lihat ada 1. Ya, kemudian 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 hasilnya adalah 360. Itu saja pemaparan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.